Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wakaf dimanapun Anda berada, salam satu Tuhan, salam tauhid, dan salam kebenaran Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat wakaf, kita akan kembali lagi di channel kita yang bisa, insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi salah satu channel yang bisa memberikan edukasi. Insya Allah hari ini saya akan membahas tentang cara Nabi Muhammad SAW memperlakukan mu'alaf. Jadi Nabi Muhammad itu punya cara yang khas untuk memperlakukan para mu'alaf pada waktu itu. Agar apa? Agar para mu'alaf ini memiliki keyakinan penuh terhadap Islam. Jadi Rasulullah SAW itu yang dibimbing langsung oleh Allah melalui malaikat Jibril itu memiliki cara khusus. Mungkin para sahabat pernah melihat ya, atau pernah juga dalam satu situasi ketika selesai sholat wajib, baik itu sholat wajib lima waktu ataupun sholat Jumat ataupun sholat atau kegiatan pengajian, itu tiba-tiba ada yang maju, imamnya atau DKM-nya itu mengumumkan tentang ada seseorang yang ingin bersyahadat pada waktu itu. Tentu memang kita selesai sholat pada waktu itu merasa senang, gembira ya, happy, karena ada saudara baru lagi dari non-muslim atau kafir itu masuk Islam. Ini kan luar biasa, jadi kita sebagai seorang muslim bangga. Namun yang jadi permasalahan itu adalah setelah seorang kafir ini atau non-muslim ini bersyahadat, pertanyaan besarnya adalah setelah itu apa? Karena seolah-olah kita itu terbiasa selesai orang itu bersyahadat, kemudian menjadi muslim, kemudian kita ya hanya salaman, kemudian berpelukan kalau misalkan bisa, memberikan selamat, kemudian setelah itu pulang pergi. Padahal setelah dia syahadat, ini ada banyak yang menunggu untuk mengembalikan orang ini menjadi murtad atau menjadi kafir lagi. Jadi terkadang itu kita lupa terhadap aspek-aspek penting setelah mu'alaf ini bersyahadat. Setelah syahadat, seperti yang saya katakan tadi, salaman, ucapkan selamat, pelukan, pulang. Terus mu'alaf ini mau diapain gitu? Nah, ini adalah permasalahan besar. Nah, Nabi Muhammad SAW itu punya caranya. Bagaimana ketika kita bertemu dengan mu'alaf, atau bagaimana kita membimbing dan membina atau memperlakukan mu'alaf tersebut. Karena mu'alaf ini rentan sekali kembali kepada agama sebelumnya. Yang pertama itu Rasulullah itu mengakui kemampuan terbaik mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang terbaik di antara kalian di hari-hari ketidaktahuan adalah yang terbaik di hari-hari setelah menerima Islam, jika mereka memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang Islam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Setiap manusia memiliki bakat dan keterampilan yang unik. Nabi Muhammad SAW menyadari fakta itu dan memotivasi orang-orang sejak mereka menerima Islam. Kisah Khalid dan Amr bin Al-As atau Amr bin As, dua legenda sejarah Muslim. Khalid bin Walid dan Amr bin As memeluk Islam pada hari yang sama dan memberikan dorongan besar terhadap syariat Islam ini. Khalid memimpin pasukan Muslim untuk menaklukkan Irak, Persia, Armenia, dan Syam. Amr bin As adalah orang yang menyebarkan Islam di Palestina dan Mesir. Bayangkan dampak besar yang diberikan oleh kedua orang ini terhadap Islam. Berapa banyak orang yang mengetahui Islam dan kemudian berkontribusi padanya untuk kemanusiaan melalui mereka. Semua itu dipengaruhi oleh mu'alaf atau insafnya atau kembalinya orang kepada agama yang sesungguhnya. Menarik untuk dicatat, keduanya berperang melawan Nabi Muhammad SAW dan Muslim dengan sengit di masa-masa awal mereka. Keduanya memiliki darah Muslim di tangan mereka, terutama Khalid bin Walid, yang menjadi alasan utama dibalik kekalahan kaum muslimin dalam pertempuran perang Uhud. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ini menghadapi mereka? Terlepas dari semua itu, lihat bagaimana Nabi menyambut dua tambahan baru dalam keluarga Muslim. Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, dia Khalid adalah salah satu pedang kamu, jadi dukunglah dia.
Sejak saat itu, sejak Rasulullah selesai mendoakan itu, sejak saat itu juga Khalid bin Walid menjadi atau mendapat julukan pedangnya Allah atau Syaifullah. Semua orang menjadi muslim, tetapi untuk Amr bin As dia menjadi seorang mukmin. Ini menunjukkan bahwa dia segera masuk ke dalam peringkat keimanan yang lebih tinggi daripada muslim baru lainnya. Hadis ini dilaporkan oleh Imam At-Tirmizi dan mendapatkan peringkat atau hadis hasan. Khalid adalah pemimpin atau panglima perang dalam banyak sekali pertempuran yang dia pimpin, tanpa menjadi perhatian para sahabat yang tahu lebih banyak Al-Quran daripada dia dan memeluk Islam bertahun-tahun sebelumnya. Biografi Nabi Muhammad SAW memberitahu kita tentang beberapa pertempuran di mana Khalid mengambil keputusan yang salah karena kurangnya pengetahuan. Ini tidak mendiskreditkan dia atau membiarkan Nabi membayangi bakat dan potensi kontribusinya bagi Muslim dan Islam. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu memberi perhatian khusus kepada seorang mu'alaf ini. Amr bin As itu sampai kagum dengan perhatian yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada dirinya. Dia benar-benar berpikir Nabi mencintainya lebih dari sahabat lainnya. Masya Allah, luar biasa. Suatu hari dia mengajukan pertanyaan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Nabiullah, siapakah orang yang paling engkau cintai? Kemudian Nabi menjawab, Aisyah. Kemudian Amr bin As bertanya lagi, kalau dari laki-laki? Kemudian Nabi Muhammad berkata, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Amr bin As berkata lagi, lalu siapa? Nabi bersabda, kemudian Umar. Amr bertanya lagi. Setelah itu Amr mengatakan, setelah itu Nabi mulai membuat daftar nama dan nama orang. Dan ini membuatku tetap diam. Takut dia akan menempatkanku di akhir daftar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW ini memiliki sifat lembut kepada setiap orang di sekitarnya, terutama kepada para mu'alaf atau para pendatang baru di dalam Islam. Ini yang membuat Amr dengan serius berpikir bahwa dia adalah sahabat terbaik di mata Nabi. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu langsung memberikan misi dakwah kepada mu'alaf tersebut. Luar biasa. Baru masuk, langsung dikasih tugas untuk dakwah. Ini menandakan bahwa dakwah itu bukan tugasnya, atau dakwah itu bukan hanya tugasnya ustadz, ulama, kiai, ajengan, buya, dan sebagainya. Tapi setiap umat muslim, ya. Bayangkan saja, ketika mu'alaf ini setelah bersyahadat, Rasul langsung berikan dia tugas untuk menjadi pengemban dakwah. Masya Allah. Karena memang dakwah ini bukan pekerjaan manusia biasa, tapi dakwah ini adalah jobnya para nabi dan para rasul. Beberapa sahabat ditugaskan untuk mendakwahkan Islam sejak hari pertama memeluk Islam. Mereka diberi kursus dakwah untuk tujuan itu. Jadi perlu diketahui kursus dakwah atau metode dakwah yang dilakukan Nabi adalah ada 3. Karena kan ada yang namanya fikroh sama torikoh. Fikroh itu adalah pemikiran atau idenya, apa yang harus didakwahkan. Fikrohnya itu, yang harus didakwahkan itu adalah Islam. Kemudian torikoh, jalan. Nah, jalan yang dicontohkan Nabi itu ada 3. Yaitu yang pertama itu taskif, yang kedua itu adalah tafaul ma'al ummah, dan yang ketiga itu adalah tolabun nusroh. Taskif itu adalah contohnya halakoh kecil yang dilakukan awal-awal itu di rumah Arqam bin Abi Al-Arqam. Yang kedua adalah thariqah dakwah itu tafaul ma'al ummah. Kita berinteraksi dengan umat. Setelah kita dibina, ya, dikursuskan di situ dengan halakoh-halakoh kecil yang berisi 5 orang, 6 orang, kemudian kita diminta untuk berinteraksi dengan masyarakat. Nah, yang ketiga tolabun nusroh. Tolabun nusroh ini adalah kita mendapatkan pertolongan. Agar apa? Agar Islam ini tegak di muka bumi ini. Ya, tolabun nusroh itu adalah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika beliau itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, di Madinah itu Rasulullah itu mendapatkan nusroh, mendapatkan pertolongan dari para pemimpin-pemimpin Madinah atau Yasrib. Kemudian di sana Rasulullah SAW itu diserahkan kekuasaan pemimpin Madinah atau Yasrib kepada Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah pada saat itu menjadi seorang pemimpin negara.
Karena apa? Karena Rasul langsung membangun negara di sana. At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi menerima Islam di hari-hari awal Mekah dan segera kembali ke sukunya untuk menyampaikan pesan kebenaran. Dia memiliki cara yang sulit dalam dakwah Islam. Kamu mengikuti Islam atau saya tidak akan pernah berbicara dengan kamu lagi, kata dia ke orang-orang. Meskipun metode ini mungkin tidak berfungsi sekarang di pusat kota Manhattan atau Paris. Tampaknya metode ini berhasil untuk beberapa anggota sukunya, tetapi tidak untuk mereka semua. Kemudian dia kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia mengeluhkan tentang umatnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu berdoa dan mengatakan kepadanya, kembalilah ke orang-orangmu, panggil mereka kepada Allah dan bersabarlah dengan mereka. Yang keempat itu Rasulullah SAW itu melakukan perubahan bertahap dalam perilaku masyarakat. Orang-orang mungkin menerima gagasan untuk tunduk kepada satu Tuhan, tetapi mereka mungkin memiliki masalah dalam beberapa perintah seperti jilbab, puasa di sepanjang Ramadan, dan lain-lain. Seperti suku Thaqif, mereka setuju memeluk Islam, tetapi mengatakan kepada Nabi Muhammad, kami tidak akan memberikan sedekah apapun, dan kami tidak akan berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi menerima itu dari mereka, dan dia memberitahu temannya, mereka akan dengan sukarela membayar sedekah dan melakukan jihad ketika mereka memeluk Islam. Sekali lagi, kami mencatat kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dalam mengenali kelemahan orang-orang dan menanganinya berdasarkan itu. Sahabat lain memiliki tuntutan tertentu, seperti sholat dengan sujud tetapi tanpa ruku, sementara yang lainnya meminta izin untuk melakukan sholat hanya 2 kali dalam sehari, tidak 5 kali. Di sini sangat penting untuk dicatat bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menyesuaikan ajaran agama untuk individu-individu tersebut. Dia menganggap itu sebagai tahap perkenalan bagi orang-orang tertentu dalam perjalanan baru mereka memeluk agama Islam. Pengecualian semacam itu tidak diberikan selama khutbah Jumat misalnya, dan tidak diajarkan serta disebarkan oleh rekan lainnya. Semua kejadian itu dan lainnya mengajari kita harus memiliki kebijaksanaan dalam mengundang orang-orang ke jalan Allah yang agung ini. Terkadang dan dalam situasi tertentu, dengan orang-orang tertentu, menaikkan standar dan menantang orang akan menghasilkan yang terbaik dari mereka. Di kesempatan lain, kita harus memahami kelemahan manusia dan memberi orang rencana bertahap. Tentu saja tanpa mengorbankan dasar dan esensi daripada syariat Islam itu sendiri. Jadi para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi untuk kita bagaimana kita memperlakukan mu'alaf, yaitu tadi Rasulullah itu imbang, ya. Rasulullah itu imbang. Kalau tentang dakwah, ya. Kalau tentang dakwah itu Rasulullah itu langsung memerintahkan ke yang memiliki kapasitas itu, ya. Jadi bukan kalau kita lihat sekarang orang mu'alaf belum kenal agama apapun, sholat belum tahu, kemudian pemikirannya masih sekuler, ya kan? Dia langsung disuruh dakwah, wah hancur. Tetapi Rasulullah SAW itu memerintahkan para mu'alaf itu langsung berdakwah adalah dilihat dari track recordnya, ya. Kalau misalkan mu'alaf itu orangnya cerdas, gitu kan, kemudian orangnya pinter, seperti Umar bin Khattab itu kan pinter, cerdas, Abu Bakar juga sama gitu kan. Nah mereka-mereka ini memang sudah dilihat sama Rasul, sudah terawang gitu bahasa kitanya lah ya, sehingga Rasul itu punya data yang logis untuk bisa menyuruh dia langsung berdakwah. Namun bagi yang belum mampu, ya seperti tadi minta sholatnya 2 kali dalam sehari bukan 5 hari. Nah itu adalah sebagai bentuk bahwa Islam itu bukan memaksa, Islam itu adalah mudah, ya mudah, tidak berat. Tapi jangan dimudah-mudahkan. Baik sahabat wakaf, mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telawit Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendaher, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit, di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Telawit ini Muslim. Sehingga itulah
Kenapa sampai dijadikan talawid kampung pesantren? Karena 100% muslim. Setelah dijadikan talawid ini kampung pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mualaf-mualafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Uqran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di talawid kampung pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Jadi harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di talawid kampung pesantren.